Saya akan mengupdate tentang adanya perkara berdasarkan laporan polisi sejak bulan 7 yang lalu, ya, adanya laporan seseorang inisialnya adalah laporan inisial ADG, ya, melaporkan ke Polda Metro Jaya tentang adanya satu tindak pidana perbuatan ancaman kekerasan dan atau tindak pidana pengancaman melalui media elektronik, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dan atau pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 29 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya, tadi malam rekan-rekan sudah ketahui bersama bahwa memang Saudara J sudah menghadiri panggilan dari penyidik untuk hadir ke penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini Resmob yang menangani. Yang bersangkutan sudah hadir tadi malam dan sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka kurang lebih sekitar 4 jam dengan 18 pertanyaan yang kita ajukan kepada yang bersangkutan tersangkut masalah adanya pengancaman ini melalui media elektronik. Kemudian siang ini sudah kita lakukan mediasi karena kita ketahui bersama bahwa ada surat edaran dari Pak Kapolri yang harus kita patuhi. Memang kita kedepankan di sini adalah restorasi justice-nya, ya. Kita berupaya untuk supaya pelapor ini bisa ketemu untuk bisa membahas sedikit permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kepolisian yang memediasi untuk supaya ada titik temu. Kurang lebih hampir 1 jam yang bersangkutan ngobrol, ya, dengan harapan kita semuanya bisa cepat clear. Kita kedepankan restorasi justice di sini. Terlapor Saudara J sudah meminta maaf kepada yang bersangkutan dan pelapor pun Saudara ADG sudah menerima maaf secara pribadi apa yang disampaikan oleh Saudara J, ya, sudah mengakui memang betul dia yang melakukan pengancaman melalui media elektronik. Secara pribadi diterima maafnya. Tetapi yang bersangkutan Saudara ADG juga menyampaikan bahwa minta tetap proses hukum tetap berjalan. Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan mediasi, tetapi saudara pelapor, Saudara ADG juga meminta, walaupun sudah memaafkan secara pribadi, minta supaya proses hukum oleh penyidik ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang ada. Ya, kami pihak sebagai mediatornya tidak bisa memaksa, itu haknya, silakan. Tetapi di sisi lain kami masih membuka. Kami masih membuka ruang untuk adanya mediasi lanjutan sampai dengan berkas ini sebelum terkirim ke jaksa penuntut umum. Apa tidak lanjut ke depan setelah ini oleh penyidik, karena belum ada titik temu dari pelapor dan terlapor, berkas ini tetap berjalan dan kami akan melengkapi berkasnya untuk kita sesegera mungkin mengirim ke jaksa penuntut umum. Tetapi ada ruang di sini, saya jelaskan lagi, ada ruang di sini lagi. Kami akan berupaya untuk memediasikan lagi sebagai mediator para pelapor dan terlapor, ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lagi nanti, kita tunggu saja seperti apa. Ini pembuka awal dari saya, teman-teman semua, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirkrimum. Atau sekalian teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan Pak Adi. Sekalian nih boleh lah. Baik,
Mohon izin Pak Kabid, rekan Kasubdit. Saya akan jawab dari pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang bagaimana proses mediasi. Rekan-rekan sekalian, yang kita bahas di sini adalah tentang melibatkan penegakan hukum Undang-Undang ITE. Walaupun ada juga undang-undang, adapun KUHP-nya. Lalu bagaimana penyelesaiannya yang kaitannya dengan Undang-Undang ITE? Pak Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran tentang bagaimana bermedia sosial yang berbudaya yang baik. Di situ salah satunya adalah mengedepankan, salah satunya memuat bahwa dalam hal Undang-Undang ITE dikedepankan penegakan hukum merupakan tindakan yang terakhir sehingga diupayakan upaya mediasi. Lalu pertanyaannya, sampai berapa banyak mediasi atau seberapa kapan, sampai kapan mediasi ini dilakukan? Yang pertama, mediasi itu tidak terbatas. Yang kita lakukan hari ini bukan merupakan mediasi yang terakhir. Artinya penyidik memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermediasi. Namun di sisi lain proses penyidikan juga harus berjalan. Oleh karena itu maka proses penyidikan terus berjalan sambil memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan negosiasikah itu, melakukan mediasikah itu. Ini dipersilahkan kepada para pihak sambil menunggu kelengkapan berkas perkara yang sedang kita persiapkan. Nah terus yang kedua, pertanyaan yang kedua sekaligus, apakah proses mediasi yang hari ini tidak tercapai, apakah masih ada hal-hal yang masih mengganjal? Jawabannya iya. Apa faktornya? Faktornya bisa macam-macam karena upaya penegakan hukum yang menyentuh rasa keadilan itu menyangkut beberapa aspek. Salah satu aspeknya adalah mungkin masalah perasaan, masalah kekhawatiran dan lain sebagainya, sehingga sampai saat ini walaupun dimaafkan secara pribadi akan tetapi tetap menuntut atau memohon kepada penyidik untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga kita memainkan dua dasar. Yang pertama adalah dasar undang-undangnya, yang kedua adalah memainkan surat edaran dari Pak Kapolri. Terjawab ya? Cukup? Cukup ya? Ini upayanya syukur-syukur ada restoratif ya. Apa? Saya jawab ya, kenapa penyidik melakukan penahanan? Ada dua alasan, pasti rekan-rekan sudah tahu itu. Ada dua alasan penyidik melakukan penahanan. Yang pertama alasan objektif, yang kedua alasan subjektif. Kalau dalam ITE ada lagi alasan yang ketiga. Itu diakomodir juga di dalam surat edaran. Sekarang secara KUHP ada dua alasannya, objektif dan subjektif. Objektif mah jelas lah bahwa pasal yang disangkanya bisa ditahan dan lain sebagainya. 5 tahun ancamannya dan lain sebagainya, saya pikir sudah paham rekan-rekan. Yang kedua alasan subjektifnya untuk dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan adalah 3 hal. Yang pertama dikhawatirkan melarikan diri, yang kedua adalah dikhawatirkan berbuat kembali, mengulangi perbuatannya, dan yang ketiga adalah menghilangkan barang bukti. Dari ketiga aspek subjektif ini, penyidik berkesimpulan tidak ditahan. Penyidik berkesimpulan tidak ditahan. Kenapa? Karena satu, yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan kita walaupun panggilan kedua. Yang kedua, barang bukti sudah utuh yang ada sudah disita oleh penyidik yang tidak mungkin untuk dihilangkan oleh para pihak. Dan yang ketiganya adalah mengulangi perbuatannya, diindikasikan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan permohonan maaf dan mengerti apa kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Jadi kalau pertanyaan ditahan atau tidak, jawabannya tidak dilakukan penahanan. Terjawab ya? Kertas kosong.